Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la ilaha illallah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Berasihat para badan, bapak urus perempuan, bapak ibu berhadirin jamaah perguruan Orihab Naksabandi. Syukur kita sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat taufik dan hidayahnya yang telah kita peroleh, sehingga pada kesempatan ini dapat kita hadir di majelis zikir di majelis perguruan Naksabandi dalam keadaan sehat al-wafiat serta dapat melaksanakan kewajiban kita. Semoga rahmat dan ridha Allah selalu tersampaikan. Amin. Kemudian kita menyampaikan salam dan salam kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi. Semoga kita dapat mengikuti taat dan selalu mendapat syafaat di dunia indal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukur. Setiap waktu, setiap hari, setiap saat selalu kita himbaukan dalam rangka kita selalu hadir kita, hadir kalbu kita, hadir jiwa kita, pikiran kita di dalam berubudiyah kita kepada Allah, supaya ibadah kita total dari zahir qalbi qauli. Ini memang perlu pengasahan, ya, perlu latihan, perlu perjuangan, perlu mujahadah kita yang kuat, yang sungguh-sungguh. Dan kita melihat dari sejarah fakta bahwa para nabi-nabi, para aulia anbiya itu penempaannya begitu kuat. Itu menandakan bahwa beliau termasuk dia termasuk orang pilihan yang bisa lulus, bisa dia menerima dengan ikhlas apapun tantangan rintangannya dan sukses ya. Ya itulah wajar Allah menempatkan pada satu makom yang tinggi di sisi Allah, makam para wali, para aulia anbiya. Begitu sesungguhnya bahwa para pengikutnya sesungguhnya mengikuti daripada perjalanannya dari sisi zahir maupun batin lebih dahulu sesuai dengan kekuatan kemampuan masing-masing. Tapi saya tidaklah ada auranya ya, ada suasananya, ada satu keilmuannya, ada amaliyah-amaliyahnya yang diikuti. Tidak malah kita menafikan, menjadakan, bahkan kita seolah-olah tidak mungkin atau mustahil atau tidak yakin ya. Nah, perjalanan rohani ini sesungguhnya bahwa ya adalah suatu perjalanan para aulia anbiya yang memang diawali dari rohani sebelum melaksanakan amalan-amalan zahir. Tapi kemudian kesininya adalah ada amalan zahir itu lebih didahulukan, bahkan lebih diperjuangkan. Amal rohani ini seolah-olah tidak ada, bahkan hilang, tidak ada sama sekali, kosong. Inilah ketimpangan sesungguhnya, sehingga dunia ini tidak seimbang sesungguhnya. Itu sebabnya kenapa bencana, musibah, malapetaka ini selalu terus bermunculan gitu. Nah, ketika itulah mereka teriak, minta pertolongan kepada Allah, minta dia supaya disyafaat oleh Nabi, minta
supaya ditenangkan bencana musibah malapetaka. Padahal Allah sudah katakan dalam hadis kudusinya, la taqumus sa'ah hatta la yabqa ala wajhil ardi man yaqul Allah. Allah. Sesungguhnya tidak akan terjadi bencana musibah malapetaka sepanjang selalu di dalam muka selalu ada yang menyebut atau berzikir dengan zikir Allah. Itu sesungguhnya zikir Allah itulah sesungguhnya zikir kalbu, zikir batin, zikir syir, zikir rahasia, dan inilah yang kita ikuti sesungguhnya apa yang Allah sudah letakkan di dalam kalbu kita. Itu sebagai pedoman kita di dalam berzikir. Maka gerakan illallah atau Allah turun naik. Karena itu yang sebenarnya dengan zikir ismu zat, ya. Zikir menyebut nama bagi zat itu, nama yang hidup di situ. Dan itulah yang membuat menjadi rohani kita menjadi terang menerang di situ. Percaya. Itu sebabnya menjadi kalbu kita bersih sebenarnya. Sifat-sifat yang sebelum pensilan ada di situ di dalam yang satu itu sesungguhnya. Ketika benar-benar yang satu itu murni, kita jalankan dengan sepenuhnya. Ada di situ sebenarnya. Nah itulah sebabnya kita tunduk ke situ sudah mencakup segala-galanya daripada melapaskan bagian-bagiannya, tetapi intinya tidak kita dapatkan. Kita tunduk di situ. Makanya meliputi, melebihi daripada 70 tahun ibadah, 60 tahun ibadah. Bahkan ada dalam hadis Nabi yang lain adalah 1000 tahun ibadah. Bayangkan dah. Itulah satu tunduk saja sudah mencakup, mempunyai satu nilai yang sangat luar biasa. Itulah sebabnya kita bersyukur ya Allah. Ini kita temui ilmunya dan kita tahu amalannya. Itu sebenarnya bagi mereka ini dalam proses belajar, dalam proses mencari, dalam proses dia terus berjuang di situ, di dalam menemukan dulu ilmunya baru dia bisa amalkan. Tapi apa artinya sebuah pengamalan yang menjadi sia-sia? Sudah kita kerjakan bertahun-tahun sampai jidat kita hitam, lisan kita sebegitu capek, tapi di hadapan Allah dianggap debu saja. Karena sesuatu hal yang sia-sia yang itu yang sebenarnya. Makanya kita sebelum melakukan segala sesuatu itu kita harus tahu ilmunya, tahu cara bagaimana mengamalnya. Inilah sesungguhnya di dalam Thorebo hadir memberi satu bimbingan tata cara bagaimana mengamalkan ibadah itu yang baik dan benar secara zahir dan batin, secara sempurna. Kolbi kauli peli itu saja sebenarnya, nggak ada yang beda-bedanya ke situ. Cuma dalil yang begitu banyak yang memahamkan tentang itu sebenarnya kan. Itu dengan berbagai macam disiplin ilmu, begitu dalil dan sebagainya. Itu harus pendekatan semua sebenarnya kan. Dari arah mana kira-kira mereka ngerti, paham, dan bisa menerima tentang ilmu hidayah ini, itu silakan. Itulah sebabnya memang perlu jamaah itu betul-betul paham dalam ilmu ini, nanti dia menyampaikan ya dakwah melalui lisan-lisan yang sesuai dengan disiplin itu. Luar biasa. Tidak mesti dengan harus sudah hafal Al-Quran hadis sebenarnya, harus paham sejarah dan sebagainya. Tetapi itu semuanya itu ada di situ sebenarnya. Tapi nantilah yang dia yang membahasakan. Kemudian dia bahasakan, tinggal kita diskusi apa yang dibahasakan. Ketemunya di situ sebenarnya lewat sejarah, ya peradaban sejarah daripada tentang keilmuan sejarah, daripada teknologi sejarah, dari semua di situ bersumber dari yang satu itu sebenarnya. Ilmu apa itu, ilmu pengetahuan, ini teknologi apa itu, semua maunya bersumber dari situ. Kalau tidak ada itu tidak mustahil gitu. Kan itu kan dari Allah, milik Allah. Dan itulah orang-orang yang ingkari persoalan. Itulah makanya dikatakan ingkar nikmat. Dia satu karunia Allah yang Allah berikan ya kepada hamba, tetapi hamba tidak pandai bersyukur. Wa qalilan min ibadiyas syakur. Amat sedikit sekali hamba-hamba yang berterima kasih. Di situ sebenarnya tanda bersyukur adalah dengan zikir, dengan ingat kepada Allah, dan itulah cara Allah yang paling Allah sukai, yang paling Allah cintai, yang paling Allah sedangi. Itu sehingga zikir itu tidak terhalang oleh waktu, tempat di mana saja. Sebenarnya maka kalam-kalam syukur itu tidak cukup dengan bahasa alhamdulillah. Bagaimana mengaplikasikan, bagaimana betul kenyataan syukur itu adalah melalui zikir. Maka kita di dalam bersyukur ini secara sir adalah secara pribadi, secara masing-masing jihad ini sebagai syiar kita di dalam kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala.
Sehingga dalam menjalankan ibadah zikir ini zahir dan batin, melaksanakan daripada rasa syukur kita kepada Allah secara zahir dan batin. Ini luar biasa. Sehingga disitulah kenikmatan, kenangan, adem. Itu sebenarnya di dalam zikir. Maka ketika kita tinggalkan zikir, terasa kita kegersangan, terasa sesuatu hal yang hilang, terasa kekeringan dan sebagainya. Itu makanya kita berusaha di sinilah jihad kita untuk menjaga zikir itu supaya tetap selalu eksis, selalu ada, selalu dia hidup di situ, selalu terasa keberadaannya di situ dengan getaran-getaran illallah atau Allah. Itu maka kita ikuti gerakan kita zikir ya, sesuai dengan apa yang kita dibimbing. Dan itulah yang menjadi pedoman kita sesungguhnya. Tidak ada yang lain semua. Ya inilah yang kita harus dawamkan. Kita berharap semoga zikir ini sampai detik hayat kita yang terakhir sesungguhnya. Tapi dia tidak gampang ya. Ada di sebagian jamaah kita hampir di penghujungnya dia putus, di penghujungnya dia terbelokkan, di penghujungnya dia ragu dan sebagainya. Wah itu bayangkan dan sangat menyayangkan ya, sangat kita memilukan sekali yang perjuangan yang sia-sia. Maka kita selalu mendoakan kepada semua jemaah, ya Allah tetapkan iman kita sampai akhir hayat. Allahumma sabit qulubana bil imani hatta indal maut. Itu bukti iman kita adalah dengan zikir. Karena orang beriman selalu diseru oleh Allah untuk selalu banyak berzikir dalam setiap saat, setiap waktu. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala kulli hal. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu selalu zikir dalam suatu keadaan, satu hal. Dia tidak pernah tidak zikir. So, itulah luar biasanya. Nah, itulah sesuatu sebagai himbauan atau ingat nasihat terhadap bagaimana kita secara pribadi untuk menghidupkan zikir dan supaya zikir itu menjadi satu kenikmatan, kesenangan, bukan jadi penghalang, bukan menjadi hambatan dan sebagainya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.